Siapkan juga bukunya, pulpennya sudah ada di atas meja. Nah, cek juga samping kanan kirinya ada sampah atau tidak. Bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Indikator yang harus dicapai ialah menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Jadi pilot dan lainnya lagi. Nah, kalau ibu tanya astronot itu kerjanya di mana? Iya, di luar angkasa. Apabila ada fenomena alam yang terjadi di luar angkasa, kita selaku seorang astronot harus bisa menjelaskan kejadian yang terjadi pada orang yang ada di bumi. Kemudian ada seorang tapi J-nya diganti J. Itu ada 3 kata. Siapa yang bisa nebak? Ya, Nabila. Selamat Hari Raya. Iya, selamat hari raya. Kita berguna. Itu menceritakan bencana alam, misalnya gunung meletus, pasti kita mendengar kata istilahnya, kata istilahnya magma, erupsi, vulkanis. Ya, ada satu lagi yang mengeluarkan hawa yang panas dari gunung meletus, itu apa namanya? Lava. Jadi istilah ini ada di dalam unsur kebahasaan teks ekstasi. Kaitan dengan fenomena yang diangkat untuk disajikan, apakah mengandung data atau informasi? Iya, pastinya data yang akurat. Itu sekilas potret kemiskinannya. Kamu bisa lihat tuh, mungkin kurang jelas. Anggota dewan rapat yang tidak memihak kepada rakyat. Kemudian seorang pekerja jualan, mungkin tidak ada yang membeli. Kemudian ada orang lagi malas-malasan di tempat tidur tidak bekerja. Nah, akibatnya tidak punya uang. Seorang ibu harus apa tuh? Ditahan karena mencuri. Nah, itu akibat dari kemiskinan. Nah, ada lagi akibat dari kemiskinan, tidak punya lahan untuk tempat tinggal, sehingga tinggalnya di tanah samping kuburan. Ada nggak di masyarakat kita di Jawa, daerah Jawa? Ada. Tuh sampai akibatnya ada gizi buruk karena kurang nutrisi, kurang makanan sehat. Nah, ini kilas balik materi yang pertemuan lalu ya, supaya kalian lebih mantap lagi dalam mengerjakan LKPD yang dibagikan. Bacakan bisa, apa itu pengertiannya? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang tertentu terjadi di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah ciri-ciri
teks eksplanasi, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ya. Hal yang dibahas mungkin fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama sifatnya informatif. Yang kedua menggunakan Menggunakan kalimat yang pasif. aktif. Yang Ketiga, terdapat istilah ilmiah di dalam teks. Ya, yang terakhir Menggunakan konjungsi, kausalitas, dan temporal. materi barunya langkah menulis teks eksplanasi yang akan kalian kerjakan. Situ sudah ada gambar yang akan membantu kalian untuk menciptakan satu buah teks eksplanasi. Nih, kalian harus mengobservasi peristiwa yang terjadi di sekitar. Kemungkinan di sekitar kita itu ada kemiskinan, ada tidak? Ada, masyarakat tetangga kita mungkin ya. Kemudian mengamatinya, lalu mencatat urutan peristiwa. Kemudian kita mulailah membuat kerangkanya, deretan peristiwa yang menyebabkan kemiskinan itu bisa terjadi. Dan yang terakhir menyusun teks eksplanasi. Nah, bagi KKPD ini adalah tugas kalian yang akan bagikan setiap kelompok. Kalian akan menciptakan satu buah teks eksplanasi dengan tema yang sudah ibu tentukan. Ini sebagai contoh. Silakan dibaca dulu dan tolong dicermati kenapa ibu beri tulisan atau warna berbeda di situ. Pasti ada hubungannya dengan
geng yang merasa paling berkuasa di sekolah. Jumlah pembulian di Indonesia sudah sangat tinggi dari tahun 2002. Pembulian sering terjadi pada anak yang fisiknya lemah. Jadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya bisa berupa ukuran badan, fisik, dan sikap. Berbagai akibat bisa saja terjadi dari fenomena pembulian ini, seperti anak menjadi introvert dan takut akan keramaian. Akibat ini sangat berbahaya karena bisa mengancam kesehatan jiwa. Silakan baca lagi. Kasus pembulian berdasarkan data KPAI pada tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan pada fisik dan psikis. Menurut saya korban bully harus direhabilitasi agar mentalnya tidak kacau dan pelaku bully harus diberi efek jerah. Sebagai teman tidak boleh saling ngejek dan men-shaming, karena itu mengakibatkan teman kita tersakiti. Pihak sekolah atau orang tua harus mengontrol anaknya. Kemudian, ibu tanya, kalau tadi sudah dengar paragraf pertama, ada mencantumkan data atau informasi tidak? Ada apa nih? Pembulian makin meningkat di Indonesia 2022. Ya, itu adalah suatu informasi dalam teks eksplanasi. Juga masuk dalam kaidah kebahasaan, yaitu membuat informasi. Oke, ada yang bisa menemukan kata istilah dari yang sudah dibacakan tadi? Ada nggak kata istilah? Siapa ada? Siapa yang mau mulai? Siapa yang bisa? Oke, Nabila. Mana Nabila? Oke, apa kata istilah yang kalian temukan, Nabila? Iya, benar sekali. Oke, dari hasil awal sampai akhir, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai penyajian teks eksplanasi yang di dalamnya melibatkan struktur identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, kesimpulan. Dan di dalamnya ada unsur keperasaan. Ayo, siapa yang mau? Nanti kita saling menambahkan. Oke, bisa. Mana pikirnya tadi? Oke, bisa. Menurut bisa, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran ini? Kesimpulannya, unsur teks kebahasaan, Unsur kebahasaan yang pertama harus ada identifikasinya. Paragraf kedua harus ada proses atau sebab akibat kejadian itu. Yang ketiga berupa kesimpulan keseluruhan teks tersebut yang dibuat oleh penulis. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Bisa dapat menyimpulkan bersama-sama bahwa di dalam teks eksplanasi yang mengangkat fenomena, bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial. Di dalamnya memuat definisi, pengertian, pengenalan suatu kejadian. Dilanjutkan dengan rangkaian kejadian, sebab akibat dan bentuk-bentuk tindak pembulian. Diakhiri dengan paragraf ketiga berisi kesimpulan atau interpretasi pemahaman kita tentang pembulian. Apakah itu tindakan positif, apakah itu tindakan negatif, harus dilakukan apa upaya pencegahan. Apakah kalian setelah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir antara bagian kaidah, bagian struktur, kemudian menuangkan ke dalam tulisan, kalian ada menemukan kesulitan? Kapan suatu saat berguna untuk kita terapkan di masa yang akan datang? Nah, jangan lupa nanti link soal penguatan ibu berikan itu dikerjakan di rumah. Pelajaran selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki materi yang baru ya. Sekarang tolong